Saya agama Buddha, tapi saya datang ke gereja, bukan ke vihara. Jadi waktu itu diajak sama teman untuk ke gereja, ya udah nggak tahu apa-apa, ya udah kita pergi. Ditegur sama orang tua, agama Buddha, bukan Kristen katanya. Itu baru ke agama Buddha. Sempat diberi nama Cina, nama saya Cinanya Lim Sehyong namanya. Itu agak sulit sih. Waktu itu ayah udah meninggal kan, saya di keadaan Islam. Itu rumah ayah, itu juga diambil sama keluarga. Saya diusir dari rumah. Itu waktu itu paling berat di hari ke-40 ayah. Nah, waktu itu hari ke-40 udah selesai sembahyang untuk ayah. Mulai bahas soal harta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Wilianto, umur saya 22. Saya mualaf di tahun 2020. Saya aslinya orang Buddha, orang Cina. Saya mualaf di tahun 2020 itu atas izin orang tua. Walaupun awalnya sempat dilarang sih, karena ada satu hal yang menarik dari Islam buat saya tertarik. Nah, awal mulanya saya berani ngomong sama orang tua saya. Jadi waktu itu sempat tidak diizinkan. Nah, jadi saya masih agak nahan sampai saya izin terus lakukan berulang-ulang kali sampai orang tua saya luluh. Nah, akhirnya dibolehin. Nah, waktu itu ayah saya lagi sakit. Waktu itu sebelum ke Buddha nih Bang, saya sempat meleset dulu agamanya. Saya agama Buddha, tapi saya datang ke gereja, bukan ke vihara. Jadi waktu itu diajak sama teman untuk ke gereja, ya udah nggak tahu apa-apa, ya udah kita pergi. Ditegur sama orang tua, agama Buddha, bukan Kristen katanya. Itu baru ke agama Buddha. Sempat diberi nama Cina, nama saya Cinanya Lim Sehyong namanya. Sebelum saya masuk tuh saya belum ada pandangan sih Bang. Saya cuma kayak ngerasa agama ini kayaknya salah. Sebelum agama ini saya datang ke agama ini, kayaknya saya tidak cocok di agama ini, saya Bang. Mulailah saya coba cari tahu agama Islam. Waktu itu sempat ngerasa kehilangan arah gitu Bang. Nah, jadi waktu itu saya di agama Buddha, tapi saya nggak ngerasa kalau di agama Buddha tuh nuntut saya untuk belajar agama terus. Bahwasanya kayak saya ke agama Buddha rasanya terpaksa sekali, karena harus disuruh. Akhirnya saya coba berani melangkah lagi. Saya awal mula mau masuk Islam, saya dapat mimpi Bang. Saya ketemu sama dua orang yang wajahnya tuh tidak bisa dilihat Bang, tapi dia seolah-olah manggil saya untuk ke masjid. Waktu itu langsung sadar. Nah, pas saya sadar, saya izin sama orang tua saya untuk masuk Islam. Itu malamnya dari meja makan saya ngomong, saya sempat kena marah, orang tua saya tidak setuju. Nah, almarhum abang juga gitu, dia juga sempat mau masuk Islam tapi belum sampaian. Nah, jadi waktu itu belum sempat diizinkan, abang sudah tiada, habis itu baru ayah saya bolehkan. Nah, waktu itu ayah saya juga pindah agama, dia pindah ke agama Kristen. Ibu sekarang alhamdulillah sudah Islam. Ibu sekarang ada di Jawa. Tapi ibu Change juga. Kayak pemantiknya sih mungkin kayak lingkungan sih. Lingkungan saya kan sekitarnya orang Islam semua, bergaul juga sama orang Islam. Tapi saya enggak terpengaruh karena mereka, bahwasannya mereka juga Islam, tapi mereka juga enggak nuntut gitu di agamanya. Dibenci orang sih, terutama keluarga. Itu agak sulit sih. Waktu itu ayah udah meninggal kan, saya di keadaan Islam. Itu rumah ayah, itu juga diambil sama keluarga. Saya diusir dari rumah. Itu waktu itu paling berat di hari ke-40 ayah. Nah, waktu itu hari ke-40 udah selesai sembahyang untuk ayah. Mulai bahas soal harta, mulai ribut. Nah, waktu itu sempat sampai juga mau berbunuh. Itu paman saya sih, nggak bakal terima sih, karena itu peninggalan orang tua juga kan. Nah, yang saya bawa cuma itu bagian dari almarhum abang. Jadi waktu itu sempat pengen ngelawan, cuma dipikir lagi, cuma karena harta kenapa aku harus saling membunuh gitu. Nah, jadi dipikirkan lagi, ya udah mungkin ada jalannya nanti. Ya udah, seiring waktu saya ikhlaskan. Waktu itu sempat udah keluar dari rumah ayah, saya sempat tidur di kapal itu sama teman-teman juga. Nah, itu luar biasa sih, mereka neman saya dan sampai saya dapat kerjaan segala macam. Nah,
Kayaknya memang itu problemnya gara-gara saya masuk Islam. Karena emang ketika saya masuk Islam, mereka sangat benci saya. Eh, Gimana ya? Gini, waktu itu ayah masuk Kristen, saya juga diajak, tapi saya nolak. Saya punya agama sendiri, saya bilang. Saya sempat ngelawan, nah, dan itu membuat mereka tidak suka. Nah, sampai saya dibilang orang tua saya sakit, saya tidak jaga, dibuat hal-hal omongan aneh-aneh. Ya udah, saya diam aja. Nah, sekarang saya tinggal di kantor juga. Itu kantor Bang Renol. Nah, di sana tuh ada yayasan juga. Tapi saya kerja di kantornya. Enggak sih, sama sekali enggak nyesal. Malah saya lebih nyesal Bang, kalau kenapa saya masuk Islam tuh waktu saya udah setua ini gitu saya bilang. Karena apa ya, semenjak saya masuk Islam saya banyak dapat pelajaran, ketemu orang, diajarkan juga, nambah ilmunya. Luar biasa sih. Sebelumnya saya di agama sebelumnya tuh kayak saya belajar tapi saya enggak dapat ilmunya gitu. Nah, itu yang saya buat ngerasa saya kalau masuk Islam tuh saya enggak nyesal sama sekali. Kayak ngerasa senang aja gitu, walaupun kayak kehilangan harta segala macam, tapi ada orang-orang baik datang lagi, itu rasanya buat saya senang gitu. Ketika saya masuk Islam, banyak tangan yang bantu juga. Setelah saya dapat musibah yang banyak terus bertubi-tubi, taunya ada tangan yang nolong gitu. Kayak saya tidak punya tempat tinggal, saya dapat kerjaan itu dari guru mentoring saya. Nah, beliau Kurnia namanya. Nah, beliau tuh sempat ngajak saya kerja di Karisma. Setelah saya kerja di Karisma, saya interview langsung sama Bang Renol. Alhamdulillah diterima dengan baik. Terus disuruh tinggal di kantor juga, karena beliau tahu saya tidak ada tempat tinggal. Nah, itu luar biasa sekali sih bagi saya. Sesulit apapun gitu kan, ada orang lain yang bantu. Tempat bingung juga, ini kedepannya mau gimana? Ini gitu, tinggal di mana gitu. Masa iya sih mau balik sama ibu lagi kan, saya bilang gitu. Cuma emang saya tuh kurang dekat sama ibu karena saya dari kecil tinggal. Waktu itu ketika ayah udah meninggal kan, saya baru lancar lagi komunikasi sama ibu. Nah, saya teleponan sama ibu, saya cerita sama ibu saya, Bu, saya sudah masuk Islam. Nah, ibu saya sempat terkejut. Nah, waktu itu ibu saya belum masuk Islam sih. Nah, pas dengar saya masuk Islam, ibu saya juga sempat bilang sama saya, dia juga mau masuk Islam. Ya. Itu gara-gara Hendra? Iya. Alasan ibu masuk Islam katanya, ibu tidak mau biarkan anak ibu sendiri. Nah, di waktu itu mulailah ibu di Jawa mulai masuk Islam. Itu saya tidak tahu sih tanggal berapa, bulan berapa, tapi ibu sempat bilang udah masuk Islam. Sekarang dia juga punya anak Islam juga. Nah, ini agak berat sih ceritanya, cuma sebelumnya nih ibu nikah dulu, setelah cerai sama ayah, ibu nikah dulu sama orang Cina. Nah, orang Cina itu meninggal. Nah, jadi ibu pikiran masuk Islam. Habis itu baru dapat keluarga baru. Oh, berarti Islam dulu? Iya, sampaikan ke ibu sih. Hendra cuma minta maaf, tidak bisa nemani ibu di sana. Mungkin kan ibu juga susah kerja, ngurus anak dan lain-lain gitu. Jadi Hendra minta maaf kalau Hendra belum bisa pulang ke sana. Kalau ibu sudah maksa, Hendra masih kokoh dengan pendirian sendiri. Mungkin, tapi inilah pilihan Hendra gitu. Mungkin kalau nanti ada waktunya, mungkin Hendra pengen juga pulang ketemu ibu. Mungkin. Belum sih, ibu soalnya tuh nggak tahu, selalu nempati di mana gitu. Ibu dulu di Papua, terus pindah ke Jawa, katanya mau ke Hong Kong lagi. Nah, jadi agak bingung sama ibu. Saya kelahiran 2002. 2002? Ya. Berarti masih Islam waktu itu umur berapa ya? Sekitaran 18 kalau nggak salah. Pokoknya saya masuk SMA pokoknya waktu itu. Oh, masuk SMA baru? Iya. Masuk Islam? Iya. Tapi respon teman-teman waktu itu gimana? Wih, heboh sekali. Gimana tuh? Soalnya saya masuk SMA kan saya langsung ikut organisasi. Itu yang namanya Rohis. Dulu saya tidak pernah ikut organisasi sih. Itu waktu itu saya lagi bersihkan musola sih keadaannya. Wah, banyak yang datang nanya. Sampai guru pun tidak percaya.
Saya guru SMP datang ketemu saya nanya beneran masuk Islam. Oh, sampai ada eh, teman-teman dari luar jauh-jauh datang juga nanya gimana ceritanya masuk Islam. Katanya SMA sih. Katanya masuk Islam karena perempuan. Itu ada yang dulu karena saya di ini kan di organisasi Rohis, saya kan di bagian bina musola. Saya tuh sering bergurau juga sama yang lain, sama teman-teman yang lain, suka jalan-jalan kan yang nggak sholat segala macam. Jadi saya suka bercanda gitu, ngajak sholat dan lain-lain. Waktu itu ada yang ngecelah gitu. Ketika saya suka bergurau sama teman-teman yang nggak sholat, saya ngajak sholat gitu kan, ada yang ngecelah gitu. Katanya saya suka maksa orang untuk sholat. Nah, waktu itu sempat saya agak gimana ya, agak gelisah gitu. Apa saya salah gitu? Saya sempat nanya sama orang, sama guru dan lain-lain. Kayaknya enggak salah. Kayaknya. Jadi saya sempat, dibawa sidang tuh kayak pertemuan gitu kan, untuk dibicarakan apa masalah dia sama saya gitu. Nah itu panjang juga sih. Kayaknya responnya sih udah nggak suka sama saya. Terus saya tuh di SMP sih, saya belajar agama kan. Saya juga jarang masuk pelajaran agama. Jadi pas saya dengar saya makin masuk Islam, makin nggak suka guru. Jadi tapi saya nggak permasalahkan sih. Saya tetap nyapa gurunya, karena gurunya dulu baik sama saya gitu. Percuma gitu kalau saya dari hati saya mau masuk ke Islam, tapi saya nggak ada niat sekali untuk belajar Islam. Nah waktu itu, jadi saya memutuskan untuk masuk Rohis langsung. Nah mungkin saya mikir, saya nggak ada teman untuk belajar agama nih, saya bilang gitu. Mungkin di Rohis saya bisa temukan itu. Nah tapi sejalannya saya di Rohis, saya belum menemukan itu. Itu 2 tahun saya di Rohis. Zaman COVID, saya belum temukan orang yang bisa bina saya. Pas saya kelas 3, saya udah mulai aktif kan di Rohis, terus di Rohis. Nah saya baru ketemu sama orang. Itu namanya Bang Erik. Dia tuh salah satu mentor saya juga. Nah dia juga yang pas saya mualaf, dia juga yang nemenin. Saya kan dulu mualaf di tahun 2020. Ini cerita lucu sedikit nih. Jadi waktu itu KTP saya masih Cina. Jadi untuk mengubah KTP itu saya butuh sertifikat untuk masuk Islam. Nah, jadi sertifikat saya hilang untuk masuk untuk mengubah KTP-nya. Jadi ngulang lagi untuk mualaf di Munjalan. Ikhlas sekali. Kalau bilang lebih tenang tuh lebih sih, bukan kayak waktu itu kan saya masih di rumah ayah. Saya selalu dikekang gini, kerja juga diatur-atur segala macam. Nah, saya tipe orang yang tidak suka diatur. Ya, apalagi kayak dilarang-larang. Karena ayah saya juga tidak pernah banyak melarang ini itu. Tapi orang lain suka melarang saya. Jadi saya tidak suka. Dia sempat protes segala macam. Nah, emang tidak tenang sekali saya di rumah itu. Tapi setelah saya keluar dari rumah itu, alhamdulillah sih sekarang lebih tenang. Saya dapat wawasan juga kan setelah keluar dari rumah itu. Luar biasa sih. Kayaknya tahun lalu sih. Waktu soalnya bulan Ramadan tahun lalu puasa saya full. Ini yang buat saya senang. Walaupun berat kan, kayak ada godaan-godaan segala macam. Saya kerja juga, itu udah kerja di tempatnya Bang Renol, di Karisma bagi tempatnya. Waktu itu saya kerja bagian Nexus, itu narik kabel. Itu panasnya luar biasa kan siang-siang. Tapi yang buat saya senang tuh saya bisa 30 hari full puasa. Nah, itu buat saya senang sekali sih. Dan momen-momennya pun juga banyak sih, kayak pengajaran. Saya banyak kenal orang dari bulan Ramadan itulah, banyak. Kayak belajar ngaji segala macam, dapat sekali momennya gitu. Saya setelah selesai Ramadan, Lebaran, saya juga ada orang yang ngajak saya gitu. Lebaran sana sini, senang sekali kalau saya gitu. Nah, tapi untuk teman-teman mungkin yang mualaf juga ya, walaupun banyak rintangannya gitu, jangan menyerah, insya Allah yang nolong. Walaupun kita pikir kita cuma berjalan sendiri, tapi teman-teman coba percaya, Allah tuh tidak pernah ninggalkan kita. Mungkin itu sih yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Mungkin inilah cerita saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari bersaudara sampai surga. Allahu Akbar.